Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke perkuliahan hari keempat, pertemuan keempat. Kita akan lanjutkan berkaitan dengan mata kuliah fisika zat padat ya. Masih tetap tentang struktur kristal. Tapi hari ini kita akan membahas tentang beberapa jenis struktur kristal yang secara umum dalam tanda kutip kita kenal ya. Dan saat ini kita akan belajar tentang terutama untuk kisi Bravais ya. Secara umum untuk kisi 3 dimensi itu ada 7 sistem atau 7 jenis kristal ya. 7 jenis sistem kristal. Kemudian juga dari 7 jenis ini kita turunkan menjadi 14 kisi Bravais ya. Jadi hanya ada 7 sebenarnya bentuknya, tetapi dari 7 itu ada beberapa yang turunannya menjadi 14 kisi Bravais. Dari yang 7 itu kita kenal ada namanya sistem kubik, kemudian heksagonal ya, ada triklinik, monoklinik, kemudian ortorombik ya, tetragonal, dan trigonal atau dikenal juga sebagai robohedral. Jadi kalau ada trigonal dan robohedral berarti itu adalah satu sistem dari 7 jenis kisi kristal Bravais ya. 7 kisi kristal. Dan turunannya menjadi 14 Bravais. Nanti ditambah satu lagi itu sebenarnya HCP masih dalam grup heksagonal tapi dia bukan Bravais. Oke. Jadi dari 7 itu ada kubik. Kubik pun ada 3 ya. Ada kubik sederhana P primitif, ada ya inner atau apalah, bisa kita sebut sebagai body center kubik, kemudian face center kubik. Kalau tetragonal ada 2, ada primitif dan body center tetragonal. Kemudian ortorombik ada 4, ini yang jadi menarik. Ortorombik ya ada 4. Yang pertama adalah primitif, kemudian body center, face center, dan ini adalah central. Jadi hanya ada 2 di muka kanan dan kirinya. Kemudian heksagonal. Heksagonal ada 1 yang Bravais, tambah 1 lagi yang non Bravais. Nanti yang heksagonal close package. Kemudian trigonal ada 1, monoklinik ada 2, ada yang primitif dan ada yang sentral. Kemudian triklinik hanya ada 1. Ya, side center ya. Yang C itu bukan side center. Oke. Jadi ada 7 sistem tetapi turunannya menjadi 14. Nah, ini yang jadi menarik. Apa yang membedakannya? Pertama, panjang rusuknya. Jadi kalau panjang rusuknya itu A sama dengan B sama dengan C, kemudian sudut antara masing-masing vektor, masing-masing kisi masing-masing sumbu ya, masing-masing sumbunya itu adalah ortogonal atau 90 derajat, maka kita sebut dia adalah sebagai kubik. Tetapi jika A dan B-nya sama tetapi tidak sama dengan C, artinya panjang dan lebarnya sama tetapi tingginya beda, gitu ya. Tetapi sudutnya masih tetap saling ortogonal, maka kita sebut sebagai tetragonal. Atau bukan persegi panjang ya, tapi lebih kepada balok lah, bentuk balok.
Kemudian ada ortorombik. Apa bedanya ortorombik dengan tetragonal? Adalah besaran A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Jadi panjang, lebar, dan tingginya tidak sama, tetapi masing-masing sumbunya itu saling ortogonal. Nah, kemudian ada heksagonal. Heksagonal itu A sama dengan B, tapi tidak sama dengan C. Artinya panjang dan lebarnya sama, atau kita sebut dia adalah jajar genjang. Kemudian jajar genjangnya dia membentuk seperti ini. Ya. Sudut antara A dengan B, alfa dan beta, itu 90 derajat. Artinya antara sumbu A dengan C, B dengan C 90 derajat. Sedangkan A dengan B, sudut antara sumbu A dengan sumbu B itu 120 derajat. Dan ini adalah penyusun dari heksagonal. Oke. Kalau trigonal gimana? Nah, intinya trigonal itu sama seperti kubik. Bedanya adalah sudut antara masing-masing sumbu A dengan sumbu B dengan C, atau C dengan A tidak saling ortogonal. Atau ibaratnya kita memiliki kubik tapi ujung atas ini dan ujung bawah ditarik ke sini. Sehingga dia bergerak bebas si antara sudut ininya sehingga membentuk trigonalnya. Ya. Jadi kubik dan trigonal persamaannya itu. Jadi A dan B dan C, A, B, C-nya adalah sama, cuma dia sudutnya tidak sama dengan 90 derajat. Ya. Oke. Nah, apa bedanya dengan kalau monoklinik? Nah, monoklinik itu hampir mirip dengan ortorombik, ya. Monoklinik itu hampir mirip dengan ortorombik. Bedanya adalah seakan-akan bagian atasnya ini, ya, bagian atasnya itu digeser, ya. Jadi ibaratnya ini yang bagian bawahnya dibuat tetap, ininya digeser sehingga seakan-akan sudutnya berubah, ya, sudut ini juga berubah, ya, membentuk monoklinik. Tuh ya. Jadi tadinya adalah datar gini bentuknya, terus seakan-akan dia digeser ke sini dan membentuk monoklinik. Monoklinik biasanya diketemukan di batu-batuan, terutama batu-batuan yang padat, tapi dia ditekan oleh gaya lempengan bumi sehingga banyak bentuk-bentuk kristalnya itu adalah monoklinik. Ya. Tapi ya secara alamiah dan sini memang penyusunnya juga monoklinik. Tetapi bisa disebabkan juga oleh adanya share atau share itu artinya adalah gaya yang mengubah bentuk dari strukturnya. Kemudian ada triklinik. Nah, triklinik hampir sama dengan trigonal. Bedanya adalah A, alfa, beta, dan gamanya tidak sama dengan. Tapi kalau trigonal, alfa, beta, dan gamanya sama walaupun tidak sama dengan 90 derajat. Itu bedanya trigonal dengan triklinik. Oke. Jadi ada 7 sistem, turunannya menjadi 14. Nanti ditambah lagi dengan hexagonal closed package. Nah, ada yang dimaksud dengan coordination number, yaitu jumlah dari titik kisi terdekat terhadap sebuah titik yang kita amati, atau kita sebut sebagai jumlah titik atau jumlah basis terdekat, ya, tetangga terdekatnya. Ya, misal simpel kubik itu 6, body centerer itu 8, face center kubik itu 12. Bagaimana cara menghitungnya? Coba tinggal kita amati saja.
bentuk dari itu satu titik atom, kemudian kita lihat berapa atom terdekatnya, kemudian kita hitung sebagai apa tadi itu, bilangan koordinasi. Kemudian juga ada istilah namanya faktor pengisian atomik atau atomic packing fraction atau packing factor ya, yaitu adalah perbandingan, jadi APF atau atomic packing fraction atau faktor itu adalah volume total dari atom di dalam unit cell. Jadi volume total, jadi misal jumlah atomnya ada berapa, ini volume atom ya, dibagi volume, jadi ini adalah volume atom 1 tambah volume atom 2 tambah volume atom 3 dan seterusnya yang masuk ke dalam unit cell dibagi volume total unit cell gitu. Jadi volume dari atom, volume total yang masuk ke dalam unit cell itu kemudian dibagi oleh volume unit cell, volume total. Nah, coba perhatikan. Ini ada simple kubik, ada kubik, ada 3 simple kubik, body center dan face center kubik. Coba perhatikan, yang masuk ke dalam unit cell ini sebenarnya bagian bawah ini hanya 1/8. Kenapa? Karena dibagi oleh bidang yang sini. Kemudian itu berarti sisa setengah, dibagi lagi bidang yang depannya. Berarti itu 1/4, dibagi lagi bidang yang bawah, itu menjadi 1/8. Oke, hasilnya adalah 1/8. Masing-masing 1/8 kali 8 berarti 1/8 kali 8, hasilnya adalah yang masuk ke dalam satu unit cell simple kubik itu adalah 1. Sedangkan nanti body center itu coba kita lihat, yang warna merah hanya masuk 1/8 masing-masing, ditambah yang warna kuning. Oke, nanti kita bahas di bagian-bagian selanjutnya. Oke. Oke, kita perhatikan. Ini silakan dibaca, Kak, dibaca. Nah, ini sebenarnya sudah dibakukan ya. Volumenya juga, pertama volume dari simbol kubik itu sama A pangkat 3, body center juga A pangkat 3, face center itu juga A pangkat 3. Lattice point per cell ini hanya 1. Jadi di titik ini hanya 1, kemudian ke arah yang lain, kemudian body center bisa 2. Kenapa? Dari titik ini ke sini. Aduh, itu dari Oke. Volume primitif selnya coba kita perhatikan. Volume primitif selnya A pangkat 3. Kalau body center kubik, karena dia dipotong dan seterusnya, hasilnya adalah setengah A pangkat 3. Kalau face center kubik, coba kita perhatikan. Ketika kita buat ini ya, kita dapatkan dia hanya 1/4 A pangkat 3. Ini adalah primitif selnya, bukan unit selnya ya, primitif selnya. Dari sini potong, kemudian potong, dan seterusnya dia akan membentuk unit sel primitifnya dan seterusnya. Nah, kemudian juga packing fractionnya, kalau yang simple kubik itu 0,524, kemudian body center itu 0,682 dan face center kubik itu 740.
Nanti bisa kita hitung. Contoh simple kubik. Kita sudah bahas bahwa coordination number-nya ada 6. Coba perhatikan, atom ini bertemu dengan atom ini 1, berarti bertemu dengan atom ini 2, bertemu dengan atom ini 3, kemudian ke belakangnya itu 4, ke samping kirinya 5, ke bawahnya itu ada 6. Berarti itu adalah titik-titik atom terdekatnya, yaitu ada 6 buah. Masing-masing atom yang berada di titik kisi itu berkontribusi hanya 1/8. Potong sebelah sini, potong sebelah sini, dan potong yang bagian bawah. Hasilnya yang masuk hanya 1/8. Tetapi karena ada 8, jadi 1/8 kali 8. Jadi seakan-akan simple kubik itu hanya ada satu atom di dalam unit cell. Unit cell satu. Oke, bagaimana cara menghitung packing fraction untuk simple kubik? Coba perhatikan bahwa R-nya itu, R jari-jari dari atomnya itu kira-kira akan sama dengan setengah dari rusuk dari simple kubik ini, atau setengah A. Oke, nah kemudian jumlah atom di dalam unit cell satuan ini hanya ada satu atom. Maka nilai APF-nya itu adalah satu atom dikalikan volume satu atom dibagi volume total. Jadi hasilnya adalah 4/3 pi, berarti 1/3 pangkat 3 A pangkat 3 per A pangkat 3. A pangkat 3 nya kita coret, hasilnya sama dengan 4/3 kali 1/8 pi. Coret, ini menjadi pi/6. Pi/6 itu kalau kita bagi, hitung hasilnya adalah 0,52 titik ya. Maaf, ini APF. Nah, sesuai dengan ini. Jadi APF untuk simple kubik adalah 0,52. Oke, sekarang body center kubik. Body center kubik dia memiliki 8 atom terdekat. Kenapa? Cara melihatnya mudah. Titik yang tengah aja, atom yang tengah itu berdekatan dengan 8. Kanan depan, kiri depan, dan seterusnya. Ada 8 ini. Ya, maka dia bilangan koordinasinya ada 8. Ya. Umumnya yang memiliki struktur BCC adalah metal ya, dan banyak ya. Fe, nikel, natrium, dan seterusnya. Oke, ini bentuk model untuk menggambarkan struktur kristal body center kubik. Oke, body center kubik, cara termudah untuk mengukur APF-nya adalah, coba perhatikan bahwa ada dua, jadi APF-nya itu APF ini adalah jumlah atom dikalikan volume atom dibagi oleh volume sel, unit sel. Ini berarti ini adalah jumlah atomnya ada 2, volumenya itu adalah 4pi per 3 R pangkat 3 dibagi A pangkat 3, yaitu volume dari body center kubik. Nah, maka coba perhatikan, berarti nanti APF itu sebenarnya itu berkaitan dengan jari-jari ya. Nah, jadi yang kita butuhkan sekarang adalah jari-jari dari atomnya. Maka body center kubik, cara penggambaran ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruangnya itu adalah A akar 3
itu sama dengan 4R. Maka R-nya itu adalah A akar 3/4. Oke. Nanti APF-nya itu adalah, ini adalah jumlah atom 2, 4pi per 3. Berarti ini adalah A akar 3/4 pangkat 3. Hasilnya adalah 8pi per 3. Kemudian A pangkat 3. A pangkat 3 berarti kemudian 3 akar 3 dibagi 64. 64 itu artinya 8/64 berarti 1/8. 3 ini bisa coret. Hasilnya adalah pi akar 3/8. A pangkat 3 nya bisa dihapus. Kenapa? Karena bagian bawahnya juga A pangkat 3. Jadi ini adalah APF bentuk body center kubik. Ya, hasilnya adalah ini 3,14 kali akar 3 itu 1,7 kali 1,7 dibagi 8. Oke, hasilnya adalah 0,68. Kira-kira adalah 0,6. Maaf. Oke, ini contohnya adalah atom-atom yang memiliki struktur body center kubik. Nah, sekarang kita akan mencari phase center kubik. Phase center kubik dia memiliki 4 atom. Kenapa dia memiliki 4 atom? Coba kita lihat. Ada 1, 2, 3, 4 bagian bawah, 5 bagian belakang, 6 bagian belakang juga. Berarti ada 6 kali setengah atom. Yang ditambah ini seperti ini seperti yang ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah 1/8 atom. Coret. Ini berarti tambah 1. Ini adalah 3. Ya, jadi ini adalah ada 4 atom. Oke. Sekarang kita lihat bilangan koordinasinya. Caranya adalah kita lihat bagian ini. Maaf. Ya, kita lihat bagian yang ini. 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Kemudian 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Itu yang kirinya. Yang kanannya adalah 1, 2, tambah 4 lagi. Berarti 4 yang sebidang, 4 yang di luar bidang. Di sini 4 juga sebelah sini. Itu jadi 4 tambah 4 tambah 4 itu adalah bilangan koordinasi dari phase center kubik. Nah, untuk mengukur sel satuannya itu adalah dengan cara mencari R. Jadi APF itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 per A pangkat 3. Ini kita dapatkan ini hasilnya sama dengan 16/3 pi
V. Oke. Ini R pangkat 3 per A pangkat 3. Oke. R-nya sendiri, ini coba perhatikan, ini R, ini 2R, ini adalah R, dan ini, jadi totalnya ada 4R. 4R sama dengan A akar 2. 4R sama dengan A akar 2. Maka R sama dengan A akar 2 per 4. Masukkan ke dalam sana. Maka APF-nya itu sama dengan 16 per 3 V. Ini kita dapatkan A pangkat 3 2 akar 2 per A pangkat 3 4 pangkat 3. Berarti ini coret, maaf, ini coret. Kemudian ini coret, ini sisa 2. Berarti hasilnya adalah sama dengan tadi berapa tadi? Lupa. Jadi kira-kira hasilnya sama dengan 0,74 ya. Oke. Jadi hasilnya kira-kira 0,74. Jadi FCC dan BCC itu adalah sel konvensional dengan basis. Jadi FCC itu adalah unit sel konvensional dengan 4 titik basis. Kemudian kalau BCC dia adalah conventional unit cell with atau dengan 2 titik basis. Jadi coba kita lihat. Jadi kalau di pojok itu dia berkaitan dengan 8 sel. Ya, berarti masing-masing berkontribusi atau satu atom itu berkontribusi 1/8 terhadap satu unit selnya. Kalau phase center itu dia berbagi dengan kanan dan kirinya. Unit sel kanan dan unit sel kiri, maka dia hanya berkontribusi setengah. Kalau body center ya, dia ada di dalam, hanya berarti di dalam unit sel yang sama, sehingga berkontribusinya 1. Kalau di pojok ya, itu dengan 2 sel ya, dengan setengah. Oke. Nah, ini cara menghitung vacuum fraction. Nah, bagaimana cara untuk menghitung heksagonal? Ya, untuk menghitung heksagonal coba perhatikan ya. Jumlah atom yang masuk berarti kontribusinya yang bagian bawah ini hanya setengah, yang atas kontribusinya setengah. Kalau yang ini dibagi 2 dibagi 3 berarti 1/6. 1/6 kali 6 tambah 1/6 kali 6 ditambah setengah kali 2. Berarti ini adalah 1 tambah 1 tambah 1. Berarti hanya ada 3 atom. 3 atom di satu unit sel. Kemudian bilangan koordinasinya ini atom ini berdekatan dengan 6 dengan 7 dengan 7. Yang 6 yang sekitarnya, 7 itu bagian atas, 7 bagian bawah. Berarti 14 tambah 6 20. Bilangan koordinasinya
20. Nah, untuk mengetahui packing fraction-nya, coba kita lihat. Berarti APF berarti 6 kali volume atom, berarti adalah 4/3 pi R pangkat 3 per A pangkat 3 ya. Bukan A pangkat 3 dong. Ini menarik. Bentar. Kalau kita perhatikan C-nya itu, C itu sama dengan 2R. Kemudian A juga sama dengan 2R. B-nya juga sama dengan 2R. Ya. Berarti APF-nya itu adalah 3 kali 4pi/3 pi R pangkat 3 per bentar. Berapa ini ya? Nah, berarti oke. Nanti dibahas lagi di slide tambahan ya. Oke. Ini adalah simple hexagonal, kemudian ini adalah hexagonal close package. Ini juga sama, hexagonal close package. Jadi perbedaannya ada 3 atom berada di dalam hexagonal ya. Atau istilahnya adalah ada kisi baru yang membentuk kisi yang sama dengan hexagonal tetapi berada di tengah atau berada di tengah hexagonal ya. Jadi hexagonal yang pertama, kisi yang pertama, dan ini yang kisi kedua, sehingga dia adalah non Bravais. Oke, sambil bantu juga silahkan kerjakan atau cari bagaimana cara menghitung atomic packing fraction atau packing factor untuk hexagonal dan HCP, hexagonal close package. Ya. Silahkan. Nah, ternyata ini caranya, cara perhitungannya. Ada bentuk lain, misalnya penyusunan lain, misalnya ini fluoran, atau misalnya ini adalah virus, bentuknya sama. Kalau fluoran itu FCC, kalau virus untuk kaki dan mulut adalah BCC. Ini adalah HCP, FCC. Oke. Untuk triklinik dan monoklinik bentuknya seperti ini. Jadi perhitungannya atomic packing fraction-nya harus dihitung berdasarkan sudut ya. Ini rhobohedral dan seterusnya. Oke,
Nah, jadi nanti untuk perhitungan AFC atomic vacuum fraction APF ya, untuk jenis yang lain itu harus dilihat geometrinya ya, berkaitan dengan sudut, kemudian panjang dan yang lain-lain. Sedangkan yang paling mudah yang menghitung atomic vacuum fraction itu adalah simple kubik, kemudian heksagonal atau hexagonal closed package. Oke, sekian perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.